Kali ini kita berada di sekitaran Cikini. Kita akan lihat salah satu gedung bersejarah, namanya Gedung Juang. Seperti apa gedungnya kita akan lihat. Ini kita berada di Patung Tani. Atau Tugu Tani. Museum Juang. Kita akan coba masuk. Ini museum, sekarang udah jadi museum. Kita boleh datang dengan harganya kira-kira 15.000 doang. Inilah penampakan Museum Kesejarahan Jakarta. Ini 6 wanita pahlawan nasional. Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, Raden Dewi Sartika, Marta Kristina Yahahu, dan Maria Walanda Maranis. Oke, kita akan lihat Gedung Juang 45, Menteng 31, diresmikan oleh Bapak Presiden RI Soeharto, Jakarta 1928 tahun 1974. Majukan perempuan dengan pendidikan agar mereka merdeka. HR Rasuna Said, lahir Maninjau September 1910, wafat Jakarta 2 November 1965. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 0440. Namanya selalu kita dengar nama-nama jalan. Ternyata inilah kira-kira wajah orangnya yang dari Maninjau, Sumatera Barat. Kita akan masuk. Halo. Wah. Saat kita masuk, langsung ada foto-foto para pahlawan. Gedung Juang 45 Menteng. Gedung Juang adalah salah satu titik awal gerakan kaum muda yang akhirnya memaksa Dwi Tunggal Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pemuda identik dengan kumpulan kaum muda militan tanpa harta apalagi ambisi pribadi dan hanya satu tujuan, hidup bermartabat atau paling tidak mati sebagai manusia merdeka. Menteng 31, tempat pendidikan politik kebangsaan. Muhammad Hatta, Soekarno, Muhammad Subarjo, Muhammad Yamin, Sanusi Paneh, Amir Saripudin. Kita masuk. Sini banyak potongan-potongan surat kabar pada zamannya. Tuh, Menteng 31 tempat merancang berbagai aksi. Jadi ini para aktivis ya,
Jadi gedung ini digunakan oleh para aktivis, para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh pendiri bangsa untuk merancang berbagai aksi untuk mencapai kemerdekaan. Gedung Menteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pergerakan pada waktu menggunakan Gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan, termasuk salah satunya adalah rencana membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai macam aksi juga dibentuk di gedung ini melalui komite Fun Aksi yang dibentuk pada tanggal 14 Agustus 45 oleh 11 tokoh, yaitu Sukarni, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, Ilkana, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Armunanto Maruto, Niti Miharjo, Kusnaini, dan Johar Nur. Berbagai aksi dari komite ini mendesak agar dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, PETA, dan HEIHO dijadikan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Pembentukan beberapa organisasi pemuda seperti Barisan Pemuda, Barisan Buruh, dan Barisan Tani. Barisan Pemuda ini kemudian menjelma menjadi Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Komite ini juga memperkasai terjadi peristiwa rapat raksasa IKADA yang bertujuan untuk menunjuk kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan lepas dari pengaruh penjajahan. Akibat mempelopori rapat raksasa tersebut, sejumlah pemuda Menteng 31 seperti A.M. Hanafi, Darwis, D.N. Aidit, Manaf, Roni Sidik Kartapati, M.H. Lukman, Wahidi Nasution, dan Adam Malik ditangkap tentara Jepang. Ini adalah Khairul Saleh. Sosok Dwi Tunggal Soekarno-Hatta semakin dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Ini adalah kursi santai Bung Hatta. Miniatur upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 45 di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. R. Soeharto adalah dokter pribadi Bung Karno. Sebagai dokter pribadi Bung Karno selama hampir 14 abad sejak tahun 42, beliau menyaksikan berbagai peristiwa yang bersangkut paut dengan nasib bangsa dan masalah kenegaraan. Di sini juga kita bisa melihat gambar Jenderal Sudirman waktu beliau ditandu. Kemudian tanggal 29 Januari 1950 Jenderal Sudirman wafat. Ini adalah rute-rute perang gerilya, baju perlengkapan tentara pelajar trip Army, Recruitment Student Trip. Ini senjatanya, senjata rantai, sangat sederhana. Perundingan Linggarjati, Renville, ini kapalnya. Oh, ternyata ada maket kapalnya di sini. Persetujuan Renville itu adalah bertempat di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Renville, pada tanggal 8 Desember 47. Di sini keren sekali kapalnya zaman dahulu. Dia asli merek Philip, tiba dari saudara Deden. Orang pintar.
Ini adalah samurai pedang Jepang Gunto, perlengkapan militer standar dikeluarkan Angkatan Darat sebagai Shin Gunto dan AL. Ini adalah seragam tentara peta. Seragam ini. Kita masuk lagi. Ini adalah peristiwa Rengas Dengklok saat Soekarno dan Bung Hatta diamankan para pemuda didukung oleh peta di Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk mendesak Bumi Tunggal menyelenggarakan proklamasi sekarang juga, sekaligus mencegah penangkapan mereka oleh pihak Jepang. Ini replika di Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi. Zaman dulu juga para wanita ikut serta berperan berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LASWI yang berperan menolong korban perang. Ini adalah API Angkatan Pemuda Indonesia dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang dituai oleh Wikana dengan wakilnya Khairul Saleh. Pada saat rapat pembentukan ini hadir Aidit, Pardiono, AM Hanafi, Kusnandar, Johar. Ini adalah saat Bung Karno berpidato di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah apel pemuda Menteng 31. Peran markas Menteng 31 punya pengaruh yang cukup signifikan dan luas ketika revolusi kemerdekaan dimulai, dan dalam perkembangannya tidak hanya menjadi markas pergerakan pemuda, tapi juga markas buruh, petani, seniman, dan massa lainnya. Kita masuk lagi. Ini adalah perlengkapan dinas Maijen Prof. Dr. Mustopo. Ini adalah tandu Jenderal Sudirman. Coba dilihat. Seperti inilah tandu Jenderal Sudirman. Karena kesehatannya menurun, inilah yang dipikul oleh para pejuang-pejuang bangsa. Macam-macam pedang di sini. Ini adalah pakaian harian Maijen Profesor Dr. R. Mustopo yang digunakan saat penyamaran. Adalah seorang apoteker di Naarden, Belanda, terkenal karena racikan Jurfzelf atau salep ambing, salep untuk iritasi pada ambing sapi karena proses memerah susu. Salep ini digunakan manusia untuk mengobati kulit kering dan pecah-pecah. Saking kenalnya racikan apoteker Somper, Jurfzelf sering disebut langsung dengan nama merek dagang. Jadi dulunya ini adalah hotel ya. Hotel itu dibuka tahun 1937 di Menteng. Dulu kamar mandinya sudah keren. Ini acara-acara yang pada Belanda. Ini adalah Khairul Saleh. Khairul Saleh lahir sebagai Datuk Padukorajo 13 September 1916 di Sawalunto, Sumatera Barat. Memiliki peran signifikan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Banyak orang Sumatera Barat ya dulu sebagai pahlawan. Di sini juga ada kereta kencana. Ternyata tinggi ya kereta kencana ini.
Ternyata di dalamnya ini luas. Sekarang kita akan melihat mobil-mobil. Mobil bermerek Imperial ini adalah mobil yang digunakan Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Saat itu, mobil tersebut digunakan Presiden menghadiri acara bazar sekolah perguruan Cikini, sehingga kemudian mobil itu lebih dikenal dengan sebutan mobil Presiden Cikini. Jadi ini mobilnya. Inilah mobil peristiwa Cikini, Imperial, besar. Akibat ledakan granat tersebut mengakibatkan 9 orang meninggal dan 55 orang luka-luka, termasuk di dalamnya pegawai Presiden Soekarno dan beberapa murid perguruan Cikini. Kemudian Rep 1 mobil sedan limousine merek Buick buatan Amerika tahun 1939 adalah mobil pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai Presiden RI. Ini mobilnya. Kita lihat mobilnya lagi. Ini mobil Rep 2 pada mulai digunakan oleh perusahaan yang bernama Johan Johor, seorang usaha yang merupakan paman dari Muhammad Hatta, yang maksud untuk membantu mobilisasi perjuangannya dan juga menghindari perampasan dari Amerika Jepang. Jadi mobil ini yang digunakan oleh Bung Hatta